terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita bersama Kiai Haji Muhammad Faiz. Nah Kiai, ada hadis yang mengatakan bahwa Nabi berdoa di hari Senin tidak dikabulkan. Kemudian berdoa di hari Selasa juga tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian berdoa di hari Rabu baru kemudian dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah ini artinya berdoa di hari Rabu itu yang paling mustajab, Kiai? Yang pertama yang harus kita ingat, doa itu termasuk ibadah yang tidak ditentukan oleh Allah waktunya. Allah hanya mengatakan di dalam Al-Quran, berdoalah kepada Allah, ya, maka Allah yang akan menjawab doa-doamu. Jadi doa itu tidak terkait dengan waktu tertentu. Tetapi yang kedua, ada waktu-waktu yang memang Allah sediakan kepada hamba-hambanya, bagian dari rahmat Allah yang dikatakan itu waktu ijabah. Waktu di mana doa itu diharapkan segera diijabah oleh Allah. Itu contohnya banyak. Misalnya jam terakhir di hari Jumat. Itu dikatakan waktu yang kalau orang itu berdoa maka doanya akan didengar oleh Allah. Antara azan dengan iqomah pada setiap hari misalnya, dan begitu seterusnya. Nah, adapun hadis yang tadi, ya, apakah kemudian hari Rabu itu termasuk hari yang termasuk saatul ijabah? Sependek pengetahuan saya tidak, ya. Artinya tidak ada dalil yang menghususkan doa di hari Rabu. Kenapa? Karena ulama memahami hadis itu bukan berarti Nabi diijabahi karena hari Rabunya. Tetapi kebetulan kali ketiga Rasulullah berdoa itu jatuhnya di hari Rabu. Spiritnya adalah Nabi berdoa pertama kali itu tidak dijawab oleh Allah. Yang kedua juga tidak. Yang ketiga baru dijawab. Kebetulan yang ketiga ini hari Rabu. Jadi semangatnya berdoa itu jangan sekali. Karena setiap orang yang berdoa, kemudian dia meyakini kalau doanya tidak dijawab sama Allah, maka seumur hidupnya Allah nggak jawab doa dia. Karena dia sudah berprasangka buruk kepada Allah. Tetapi Rasulullah itu sama dengan Nabi Zakaria misalnya. Ketika Nabi Zakaria itu berdoa ingin memiliki anak, padahal dia berdoa sudah sedemikian lama, sampai usia mendekati 90 tahun, beliau berkata di dalam Al-Quran di surah Maryam itu, walam aku bidu'aika rabbi syaqiyya. Saya tidak akan pernah bosan berdoa kepadamu, saya tidak akan pernah kecewa dalam berdoa kepadamu, maka semangat untuk berdoa terus-menerus inilah bagian dari ibadah. Maka kemudian dijawab sama Allah. Jadi kalau kita berdoa hari Senin, itu ibadah. Tidak dijawab doa kita oleh Allah hari Senin, nunggu sampai Selasa. Masa tunggu ini juga ibadah. Jadi yang ibadah ini bukan cuma memanjatkan doa. Menunggu doa kita dijawab oleh Allah, itu juga bagian dari ibadah. Maka kemudian setelah Rasulullah berdoa ketiga kalinya, itu dijawab sama Allah. Jadi pesannya adalah, kalau berdoa itu jangan ngambekan, ya. Karena ada orang ngambek sama Allah tuh, ya. Ya Allah, saya sudah sholat 7 hari, kok begini-begini aja, nggak boleh. Karena kita tidak pernah tahu bahwa ujian kita adalah kesabaran dalam meminta. Ketika 7 hari tidak dijawab, mungkin jawaban Allah itu 8. Tapi kita baru sampai 7, tinggal nunggu 1, sudah kehilangan kesabaran. Oke, jadi esensinya itu adalah kita harus berulang-ulang kali berdoa sampai kemudian diberi rahmat oleh Allah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu ya Kiai ya. Kita lanjutkan dari hadis yang lain Kiai. Ada hadis Rasulullah SAW yang menyebutkan dunia itu penjara bagi orang mukmin. Nah itu apa maksudnya Kiai? Mengapa kemudian disebutkan penjara bagi orang mukmin, dan bagaimana kemudian kita sebagai orang mukmin itu menyikapinya? Dunia ini Allah ciptakan indah. Ada nggak yang tidak indah di dunia ini? Harta, tahta, wanita. Sebaliknya kan kalau perempuan ya harta, tahta, dan pria. Ini keindahan dunia. Tetapi keindahan dunia ini kata Allah itu adalah ujian. Siapa yang bisa mengendalikan dirinya atas ujian ini, maka nanti sama Allah diberikan kehidupan yang sejati. Makanya dikatakan walad darul akhirah, kampung akhirat itu dia disebut huwal hayawan. Hayawan itu kehidupan yang abadi, kehidupan yang tanpa ikatan lagi seperti yang ada di dunia ini. Oleh karena itu dikatakan dunia ini penjara.
penjara itu kan tidak bebas. Iya. Saya punya uang, tapi saya sejatinya itu tidak bisa secara bebas menggunakan uang saya. Di situ ada halal, ada haram. Ya kan? Ketika saya gunakan untuk sesuatu yang halal, saya dapat pahala. Saya gunakan sesuatu untuk yang haram, saya dapat dosa. Kenapa? Karena ini dunia. Nanti di akhirat nggak ada lagi halal dan haram. Semuanya menjadi halal. Apa yang diinginkan oleh manusia di sana itu semuanya menjadi boleh tanpa ikatan. Oleh karena itu, dunia ini seindah-indahnya kita seperti di penjara. Mbak Eva mungkin pernah lihat kasus bahwa orang itu di penjara tetap ada televisinya, tetap ada AC-nya. Yeah. Mungkin ada orang kena tahanan rumah, seperti saya pernah melihat beberapa orang presiden di Pakistan, itu kena tahanan rumah, tinggal tetap di rumah yang mewah, tetapi dia tidak akan mendapatkan kebahagiaan karena dia tetap terkungkung oleh tembok dan batasan. Itulah sejatinya dunia. Jadi kalau kita ingin merasakan hidup yang sebebas-bebasnya, ya ikutilah aturan di dunia, kelak nanti kita akan bertemu dengan kehidupan yang tidak lagi terikat dengan aturan, yaitu di alam akhirat. Jadi artinya di dunia itu kita harus mengikuti semua aturan yang ada, yang sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kebahagiaan yang kekal akan kita dapatkan ada di akhirat, begitu ya Kiai. Jadi seindah apapun, senikmat apapun dunia, dia tetap laksana kita ada di dalam penjara yang mewah. Oke, baiklah. Nah, selanjutnya Kiai, kita akan bahas soal khalifah ini Kiai. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa manusia itu adalah diciptakan sebagai khalifah di muka bumi. Nah, ini apa maksudnya Kiai? Khalifah itu apakah kemudian seperti mungkin apa dalam negara ada presiden atau bagaimana sebetulnya? Ketika Allah berfirman inni ja'ilun fil ardi khalifatan, itu kata guru saya dalam tafsirnya, itu intinya adalah imaratul ardi. Imaratul ardi itu apa? Mengisi dunia ini dengan semua yang dibutuhkan oleh manusia yang berasal dari bahan-bahan dasar yang disiapkan oleh Allah. Misalnya, untuk saya hidup tenang di dunia ini, hari ini saya butuh rumah. Rumah hari ini itu bukan rumah di masa lalu. Di masa lalu mungkin dibuat dari anyaman bambu. Hari ini dari tembok. Dia membutuhkan besi, membutuhkan semen. Semuanya ini bahan dasarnya itu ada di dunia ini, di bumi ini. Tetapi nanti yang akan merubah itu semua adalah peradaban manusia. Peradaban manusia itu akan tumbuh berkembang kan sesuai dengan tingkatan kehidupan manusia itu sendiri. Dulu manusia mengenal alat transportasi itu kuda, ya kan? Kemudian mengenal yang namanya mobil. Tapi nanti mobil itu pergerakannya itu satuannya tetap tenaga kuda. Kan HP itu horsepower itu kalau kita lihat ini tenaga kudanya berapa. Seperti itu. Manusia kemudian melihat burung kan. Dari burung dia menciptakan yang namanya kapal terbang, pesawat dan sebagainya. Nah, itu sebetulnya tugas manusia, imaratul ardi. Dulu mungkin orang pertama kali di dunia ini menggunakan pakaian boleh jadi itu dari daun-daunan. Kemudian hari ini kita berpakaian, membutuhkan apa? Benang, jarum. Dan itu semua adalah tugas manusia ketika menjadi khalifah. Aturan juga begitu. Dulu zaman Nabi Adam tidak ada presiden. Ya siapa yang milih? Di dunia ini cuma ada Nabi Adam. Tidak ada aturan kan? Apa ada KUHP? Nggak ada. Nggak ada tata laksana niaga dan sebagainya. Karena nggak ada orang. Seiring dengan adanya manusia, kebutuhan untuk melakukan aturan, maka kan berkembang ini. Ada aturan lalu lintas. Saya rasa zaman Nabi Adam itu nggak ada rambu-rambu lalu lintas kan. Lampu merah, kuning, hijau, dilarang parkir. Karena tidak membutuhkan itu. Nah, seiring dengan perkembangan kehidupan, maka kehidupan ini juga membutuhkan aturan. Nah, disinilah sebetulnya tugas manusia sebagai khalifah, mengisi dunia ini dengan semua yang dibutuhkan untuk kesejahteraan kehidupan manusia. Oke, nah artinya apakah tugas khalifah itu sebatas hubungan atau manusia saja, ataukah dengan makhluk-makhluk yang lain, Kiai? Nah, kita akan bahas setelah jeda ya, Kiai. Kita akan lanjutkan sesaat lagi. Jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan akan segera kembali.